Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kita ketemu lagi nih di sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang anak yang hilang. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Semuanya semangat ya nyanyinya. Ayo kita bernyanyi. Anak-anak semangat sekali bernyanyinya. Nah, sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan memberi kami kesehatan hingga saat ini. Pada pagi hari di awal tahun yang baru ini, kami akan melaksanakan sekolah minggu. Berkatilah anak-anak-Mu ini agar dapat menerima setiap pelajaran dengan baik dan menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir pelajaran sekolah minggu hari ini. Kami pun teringat kepada teman-teman kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka, jamahlah bagian yang sakit agar di kemudian hari dapat mengikuti pelajaran sekolah minggu kembali. Kami pun memohon pertolongan-Mu Bapa, agar pandemi virus corona ini dapat segera berakhir, agar kami dapat berkebaktian kembali bersama-sama di gereja-Mu yang kudus. Persambungkanlah doa yang jauh dari sempurna ini dengan para pemangku jawatan di seluruh muka bumi yang masih bekerja hingga saat ini. Serta pendekkanlah masa penantian ini ya Bapa, dan jemputlah kami ke dalam surga-Mu yang agung. Doa ini hanya berdasar atas kehendak Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra yang kekasih. Amin. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, Ibu punya gambar, lihat. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar keluarga. Ada siapa saja ya dalam keluarga? Ya betul, ada mama, papa, anak-anak, juga ada kakek dan nenek kita. Anak-anak, coba di sini siapa yang pernah melakukan kesalahan? Ya, siapa yang pernah tidak menurut kepada mama atau papahnya? Kira-kira bagaimana ya perasaan mama atau papa kita jika kita tidak menurut? Lalu setelah kita melakukan kesalahan itu, apa yang kita lakukan? Nah, pelajaran sekolah minggu hari ini bercerita tentang kisah seorang ayah yang ditinggalkan anaknya pergi.
Dan bagaimana reaksinya sang ayah ketika anaknya pulang kembali ya? Mau tahu ceritanya? Yuk kita lihat bersama. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Bertemu kembali kita di acara Sekolah Minggu. Cerita Sekolah Minggu hari ini berjudul Anak yang Hilang. Diambilkan dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kisah ini merupakan salah satu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat apa itu perumpamaan? Ya, perumpamaan adalah cerita-cerita yang bermaksud menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia yang dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan Allah dan rahasianya. Begini kisahnya, yuk kita simak. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Si bungsu menemui bapaknya dan berkata, "Bapak, berikanlah padaku harta warisan yang menjadi bagianku." Biasanya warisan diberikan saat orang tua sudah meninggal. Tetapi bapak ini bermurah hati. Ia memberikan apa yang diminta anak bungsunya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di negeri yang jauh itu, anak bungsu itu memboroskan harta miliknya dan hidup bersenang-senang. Setiap hari hanya berpesta dan berpesta. Tak terasa uang dan hartanya habis. Dan kemudian timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Dan anak bungsu itu mulai melarat. Ya, hidupnya menjadi sangat susah. Lalu anak bungsu itu mencari pekerjaan dan bekerja di ladang seorang tuan dan menjaga babi-babi. Kemudian anak bungsu itu merasa lapar hingga ia ingin memakan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Anak bungsu itu merasa sedih. Dia menyadari bahwa di tempat bapaknya, hamba-hamba bapaknya hidup berkelimpahan dengan makanan, sedangkan dia di sini mati kelaparan. Kemudian anak bungsu ini memutuskan untuk pulang kembali pada bapaknya dan akan memohon ampun pada bapaknya. Anak bungsu ini menyadari bahwa dirinya salah. Dirinya sudah tidak layak lagi disebut anak oleh bapaknya. Dia akan memohon belas kasihan bapaknya untuk dapat menjadikan dia sebagai hamba di rumah bapaknya. Lalu pulanglah anak bungsu itu kepada bapaknya. Dari kejauhan, bapaknya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan. Bapaknya itu berlari dan menghampiri anak bungsu itu, merangkul dan menciuminya. Anak bungsu itu merasa malu dan berkata kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Lalu bapak itu menyuruh hamba-hambanya untuk memakaikan jubah yang terbaik dan cincin dan sepatu pada anak bungsunya dan meminta hambanya untuk menyembelih seekor lembu yang tambun dan membuat pesta syukur sebab anaknya ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu pulanglah anaknya yang sulung dari ladang setelah selesai bekerja. Ketika dekat rumah, si sulung mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu sulung bertanya pada salah seorang hambanya, "Ada apa ini? Apa arti semua ini?" Lalu hambanya memberitahu bahwa adiknya telah kembali dan bapak telah menyembelih lembu tambun untuk adiknya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ia merasa iri. Lalu bapaknya keluar dan berbicara dengan anak sulungnya. Anak sulung berkata, "Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi sekarang baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa, dan Bapa menyembelihkan lembu tambun untuknya. Lalu kata bapak itu kepada si sulung, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. wah, mengharukan sekali ya ceritanya. Ya, Bapa dalam cerita ini menggambarkan Allah Bapa kita. Kasih Allah begitu besar sehingga Allah menerima kita yang berdosa. Allah mengampuni semua dosa kita jika kita bertobat, mohon ampun dengan sungguh kepada Allah. Seperti anak bungsu itu, kita pun mau mengakui dosa kita dan kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Allah yang penuh belas kasihan selalu menerima kita dan berbahagia jika kita bertobat dengan sungguh dan kembali padanya. Anak sulung merasa iri pada adiknya, tapi kita hendaknya tidak perlu merasa iri seperti itu. Allah mengasihi yang tidak setia sama seperti yang setia, karena kasih Allah sama untuk setiap orang. Jika Allah saja mengampuni setiap orang, mengapa kita tidak? Mari kita menghargai kasih Allah yang begitu besar pada kita dengan tetap selalu bersetia kepadanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak yang kekasih. Tadi kita sudah mempelajari dan menyimak pelajaran kita minggu pagi ini dengan judul Anak yang Hilang, yang mempunyai karakter yang tidak setia. Karakter itu sama dengan sikap atau tingkah laku atau perbuatan ya. Sikap atau perbuatan tidak setia adalah tidak baik, membuat kita tidak dikasihi keluarga dan keluarga menjadi kecewa. Tetapi dapat dirubah jika kita mau meminta maaf, mau berubah dan bertobat serta tidak melakukan kembali. Nah, sekarang kita akan mengisi kertas yang berisi tabel sikap atau tingkah laku atau perbuatan yang baik yang melambangkan anak yang setia pada kolom 1, dan yang kurang atau tidak baik yang melambangkan anak yang tidak setia pada kolom 2. Cara mengisinya sesuai judul ya. Kolom 1 diberi judul Keluargaku mengasihiku karena titik. Kolom 2 diberi judul Aku mengecewakan keluargaku ketika titik. Ini adalah kertas tabel yang berisi 2 kolom yang akan kita isi bersama-sama. Kolom pertama berjudul Keluargaku mengasihiku karena titik. Kolom kedua judulnya Aku mengecewakan keluargaku ketika titik. Nah, sekarang anak-anak isi perbuatan-perbuatan mana yang melambangkan judul-judul kolom tersebut ya. Silakan. Anak sulung tadi disebut anak yang setia, dan anak bungsu sebagai anak yang hilang disebut anak yang tidak setia. Kenapa bisa disebut seperti itu ya? Yang sudah menyimak ceritanya pasti bisa menjawab pertanyaan ibu. Anak sulung disebut anak yang setia karena tetap tinggal bersama di rumah ayahnya dan menurut. Tetapi anak bungsu pergi dari rumah ayahnya dengan membawa semua harta bagiannya dan menghabiskannya dengan berbuat dosa. Bersyukur di akhir ceritanya sangatlah happy ending. Artinya berbahagia karena semua anak-anak tersebut, baik yang setia dan yang tidak setia, semua dikasihi ayahnya. Nah, sekarang kalau di kehidupan nyata kita, kira-kira kriteria sikap atau perbuatan-perbuatan anak setia dan tidak setia itu seperti apa ya? Siapa yang bisa sebutkan? Ya, betul. Jawabannya bisa seperti yang ada di kertas tabel dengan 2 kolom yang tadi kita isi dan tulis bersama. Yuk, kita sebutkan satu persatu.
Nah, anak-anak, sekarang kita bahas kertas tabel yang sudah kita isi bersama ya. Kolom 1 tadi kan judulnya keluargaku mengasihiku karena titik. Siapa yang jawabannya sama dengan ibu? Coba dilihat jawabannya ya. Aku anaknya ayah bunda. Aku adik atau kakak dari saudaraku. Aku cucu atau keponakan atau sepupu dari saudaraku. Aku mematuhi perintah orang tua. Aku anak penurut. Aku rajin belajar dan berdoa. Aku tidak nakal. Kalau bersalah, aku meminta maaf. Nah, itu contoh perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan, keluarga kita akan mengasihi kita. Ini adalah kolom kedua yang sudah kita isi bersama. Judulnya, Aku Mengecewakan Keluargaku Ketika Aku Tidak Menghormati atau Tidak Sopan. Aku tidak menurut. Aku suka membantah atau melawan. Aku nakal atau bandel. Aku suka berbohong. Aku iri hati pada adik atau kakak. Nah, perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap tersebut tidak baik ya. Siapa yang ingin melakukan sikap atau tingkah laku perbuatan seperti kolom 1 di tabel? Siapa yang ingin melakukan sikap atau tingkah laku seperti kolom 2 di tabel? Lebih baik sikap yang mana ya? Betul, lebih baik kita melakukan sikap atau bertingkah laku seperti yang diisi di kolom 1, yaitu sikap atau perbuatan yang membuat keluarga kita mengasihi kita. Namun, walaupun kita terkadang melakukan kesalahan atau berbuat tidak baik seperti tertulis di kolom 2, pasti orang tua selalu mengasihi anak-anaknya. Apapun yang terjadi, orang tua akan memaafkan asal kita meminta maaf dan mengakui kesalahan tersebut. Ini juga benar dan sama seperti kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kita mungkin berdosa atau melakukan kesalahan, tetapi Allah mengampuni setiap dosa jika kita bertobat dan mohon pengampunan atau maaf, seperti yang dilakukan anak yang hilang itu. Dan kita juga ingin menolong mereka melakukan hal itu dan berbahagia ketika mereka kembali kepada persekutuan Allah. Allah senantiasa mengasihi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan penerapan kehidupan nyata pada pelajaran hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak selalu sehat, pintar, bahagia, dan menurut orang tua. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan pelajaran mendatang. Alat dan bahan: kertas, spidol, gunting, cutter, dan lem. Beginilah cara membuatnya.
Terakhir, anak-anak boleh membuat tulisan yang menceritakan tentang kasih Allah dari pesan pelajaran hari ini. Atau anak-anak juga bisa menuliskan ucapan syukur anak-anak kepada Allah. Atau juga bisa menuliskan ayat Alkitab tentang kasih Allah. Selamat mencoba! Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa kami sudah bersekolah minggu hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman pengajaran yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih Bapa karena Bapa mengasihi kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, kami telah dipilih menjadi anak-anak Bapa. Tolong kami Bapa agar kami selalu bersetia kepada Bapa. Berikanlah kepada kami juga Bapa hati yang penuh kasih seperti hati Bapa yang dapat mengampuni sesama kami. Biarlah ya Bapa firman-Mu ini boleh tinggal dan hidup di dalam hati kami. Ajar kami Bapa untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami. Tolong Bapa berkati mereka selalu. Berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, berikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka dapat mendidik kami di dalam Kristus. Berkati juga guru-guru kami dalam setiap kehidupan mereka. Berkati para pemangku jawatan Bapa untuk tetap dipenuhi Roh Kudus untuk mempersiapkan jiwa kami untuk hari kedatangan-Mu. Dan Bapa, jika Bapa berkenan, tolong Bapa selesaikanlah pandemi ini, agar kami bisa kembali berkumpul di gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Persambungkanlah Bapa doa ini dengan doa para pemangku jawatan kami, dan dengan persambungan ini kami berseru bersama-sama. Ya Bapa, segera utuslah putra-Mu kembali Tuhan Yesus Kristus untuk datang menjemput kami. Terimalah kami semua di dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gak kerasa ya, pelajaran sekolah minggu hari ini sudah selesai. Gimana? Seru kan? Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Anak-anak semangat ya bernyanyinya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa.